Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Palembang, singgah sebentar di rumah Wak Jambang. Bapak Ibu yang menjawab salamku dengan hati yang sonal, kudoakan diberikan Allah umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه أشرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Amin. Yang terhormat sama-sama kita hormati, yaitu Bapak Kepala Dusun. Kemudian hormat yang sama teristimewa tersampaikan kepada para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para khalifah, para syarifah. Kemudian hormatnya sama kita sampaikan kepada Badan Kemakmuran Masjid yang kita cintai. Hormat yang sama kita sampaikan kepada segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat yang sama kita sampaikan kepada qari'ah kita tadi, kemudian kepada MC kita, kemudian seluruhnya yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tuaku yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, serta yang amat kita banggakan generasi harapan bangsa dan agama yang hari ini kita lihat tetap mereka antusias, tetap mereka hadir dalam siar agama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kesehatan, keselamatan, keistiqomahan dalam beragama, menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, serta mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita di malam yang mulia ini
Tidak ada daya dan upaya kita selain daripada berserah diri kepada Allah. Tidak ada yang menyangka bahwasanya malam ini adalah hujan. Itulah namanya qadarullah, ketetapan Allah yang enggak bisa kita rombak-rombak. Kalau turun hujan kata Allah turun, turun hepeng kata Allah turun. Nah, itulah Allah. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Di malam yang mulia ini mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Syukur lagi air yang keluar, air yang turun. Macam mana kalau batu yang turun? Betul? Nah, itu kadang-kadang ada negara tidak ada hujan, panas saja. Ada pula negara hujan saja. Makanya sebenarnya yang paling enak di negara manalah? Apakah Eropa? Yang paling enak adalah di negara tercinta adalah Indonesia. Kita dikasih Allah panas, bisa ibu menjemur. Dikasih Allah pula kita hujan supaya kita tanamlah tumbuhan. Entah apa yang kita tanami pula, walaupun daun ubi, cabai segala macam, alhamdulillah berkah daripada hujan itu. Maka orang tuaku yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Timbul pertanyaan, oh Ustaz, mengapa nih kita ini masuk angin? Oh Ustaz, cek satu. Oh Ustaz, apa yang mau kami syukuri Ustaz? Kebun enggak lebar, rumah enggak besar, mobil enggak ada. Ini contoh. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kata Rasul, ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ni'matani makhbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang pertama kata Rasul, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sehat. Yang perluan ini Pak Bu, kesehatan ini. Bahat pe harto nita, bahat pe hepen nita, mar tonton omas ni ibu. Anggo namarnya itu na bisa nikmati. Adong mada pajero nita olah teh. Teh na bisa masuk, asin na bisa masuk muta. Usah deh Kak. Artinya orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah. Maka seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi ia katakan, wal afiyatu hiya a'la darajatir rizqi. Kesehatan itu adalah rezeki yang paling tinggi derajatnya. Bok dia metong bukti nak, oh senar itu bukti on. Adong mahalak na kayo, kayo. Anggo bahasa nita kayo sangat makayo na. Timernya iya. Dia na tanda na perlu na kesehatan ni abis suri gadis iya hartonya so bisa marubat tu penang. Usah deh. Tong ustad dia mahalak na sodong ni iya rela marutang so bisa marubat iba saking penting na kesehatan ni. Betul. Nangin naman ang kau dah. Tadi ingat nama jepi ke putih dah. Pale bain lombek dia meton. Ibu, aja man lo. Marmodo man mete ona teh. Nah, jadi rap mangati made tara nama jam modom do ona teh dah. Nangin naman unggaki nangin naman nyolo pau na caramon. Memo songon tar model nasution. Narong bin songonon ma. Nasution ini terbagi dua. Sada halak nasib. Sip sajo. Nah bino tepala mate. Adong buti sada naik saja mari jonian doh. Buat pi alak lai buat pi dah baru saja mari. Na perlu lei. Nasution ni dah bo. Sada nasutot tu, sada buset tong baya. Alhamdulillah nasutar lupa. Buti dia dah on. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betul-betullah kita syukuri nikmat kesehatan ini. Kata Rasul, wasihataka qabla saqamika. Ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ya Allah. Dokter spesialis penyakit dalam pikir abang, ku pikir dokter-dokter yang tidak mau bapak penyakit. Rupanya pikir orang dulu kau nak amputasi kaki orang, kau nak gula. Dokter spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, pocah jantungnya pocah. Artinya apa? Kesehatan itu datang dari Allah. Penyakit itu kadang-kadang yang kita bikin. Karena ulah kitanya pula dipakainya narkoba, buah murmurni yang mati lalu begitu dah.
Kalau kesehatan itu datang dari Allah, penyakit itu pun datang dari Allah berupa ujian. Tapi terkadang penyakit itu kita alap-alapi. Tapi alhamdulillah ya Bu, walaupun konak-konak garimi si Bu tadi, insya Allah tak pala domam itu. Jangan kita sirik. Oh kata orang kalau kena hujan domam, dah ada itu. Bukaknya itu. Bukak, dah ada itu. Mudah-mudahan apalagi kita hadir ke majelis taklim begini. Makin kena hujan kita mudah-mudahan ya Allah makin sehat. Amin. Makin banyak rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkanlah kesehatan ini dengan memperbanyak perbuatan maslahat. Di antaranya adalah hadir ke majelis taklim seperti ini. Mudah-mudahan. Yang kedua kata Rasul, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, nikmat sempat banyak waktunya, tapi tak dia sempatkan untuk beramal ibadah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, inilah kita di malam yang mulia ini. Adanya di antara kita di kampung yang tak datang ke acara ini? Ada kira-kira? Ada. Kenapa enggak datang? Bisa jadi memang marnyai ya dia beno ni. Olo kan? Tapi yang paling parah adalah malam ini sehat do pamatang nia, bahat do waktu nia, ibu tu ya adong pembacaan indaro ya. Asindaro harana indadong niat nia. Makanya perlu niaton. Sudah amali akun merniat deh. Anggo indah merniat indah menjadi. Mersido kamar niat menolong orang, sumbayang merniat beramal ibadah. Maka na halak na songonon on maguang na halak na merendahkan agama. Dalam kitab na So'ihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani kata Rasulullah, wa nazarahu ila man huwa dunahu fid din. Di antara orang-orang yang celaka adalah orang yang memandang rendah dalam urusan agama. Maulid Nabi indaro iya, Isra Mi'raj indaro, kulhu indaro, malayat indaro, tayang dibain di son keyboard ro parjolo menyero, dua lagu audania, Allah liwaya. Itu dah, besar kak. Asi songoni ustad songoni makadar iman nita sunnari orang tuaku yang dimuliakan Allah. Maka sering kusampaikan apalah bedanya menghadiri acara ceramah sama menghadiri artis. Oh sangat berbeda. Kalau artis yang datang jam 12 malam lencek tu menyanyi, jam 5 subuh udah datang undentu. Takut dia ada apa tentang perjubukan. Nah gede juga dah jonjong. Kalau kan oma baru-baruan, udah kon peda baru-baruan, artinya ada marong ada opat-opat bulan dalam rangka ulang tahun Pemkab. Isi ada undang Pemkab King Nasar. Ibu tuhamu deh King Nasar. King Nasari ayak ni adot mendiang ayak kuah kemarang gini. Oh loh. Jam tengah 2 bulan si Nasari merlagu. Alik di PT halik merjong-jongan kali haram tu. La ilaha illallah. Putar sini asar matong. Seperti mati lampu ya sayang. Oh nangis betong be. Mari Quran malalai. Seperti mati lampu. Mati dah lepi mati dah lah. Orang tua yang dimuliakan Allah. Jadi artinya apa? Semangat kita dalam siar agama ini. Tadi kita pas makan sudah banyak cerita sama masyarakat di sini. Jangan tengok orangnya, jangan tengok jamaahnya. Betul. Aku pun minta tolong begitu juga. Jangan tengok ustadznya. Dengarkan apa yang disampaikannya, cocok bungkus, enggak cocok ingatkan, nasihati, tinggalkan. Karena orang tuaku yang dimuliakan Allah kadang adanya begitu dah Pak. Membeda-bedakan ustadz. Oh kok dari Jakarta rame, dari kota Pinang sunyi. Allah liwah. Ini tuanku. Oh Tuhan, tidak boleh begitu. Kenapa? Perkara agama ini mohon maaf, jangankan dari seorang ustadz, dari orang yang ritik pun, kalau memang ada kebaikan itu boleh kita ambil, karena itu kebaikan. Jadi mudah-mudahan melalui momentum Isra Mi'raj ini, ukhuwah persaudaraan kita di kampung ini semakin kuat. Amin ya rabbal alamin. Saling memaafkan kita satu sama lain. Amin ya rabbal alamin.
Kampung kita ini terlindungi dari mara bahaya, daripada bencana, longsor dan lain sebagainya. Sebagaimana bencana alam yang kita tengok di berbagai daerah kabupaten kota, bahkan di daerah provinsi yang lainnya, dilanda banjir, dilanda longsor. Tapi kita alhamdulillah Labuan Batu Selatan tak apalah ada yang begitu. Kalau hujan-hujan begininya insya Allah berkahnya. Bisa pala takut kita, ya Bu? Jangan pala takut ibu enggak koring jomuran ibu. Enggak koring hari ini, besok jomur. Enggak koring juga ombus setiap malam. Mulai-mulai horing deh. Orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Semua sudah Allah berikan kepada kita. Suami Allah berikan kepada kita, istri Allah berikan kepada kita, anak Allah berikan kepada kita, orang tua Allah berikan kepada kita, pekerjaan Allah berikan kepada kita, pendidikan Allah berikan kepada kita, tetangga yang soleh Allah berikan kepada kita. Maka nikmat mana lagi yang kita dustakan? Orang tuaku yang dimuliakan Allah, sering saya sampaikan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita bukan harus semata-mata bentuknya itu uang, emas, intan, berlian, pangkat dan jabatan. Akan tetapi keluarga yang hari ini bersama kita itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai anak yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, selagi ada orang tua, muliakan orang tua, sayangi, hormati. Ketika sudah meninggal orang tua, jangan pernah lupa untuk mendoakannya. Apa yang membuat rezeki seseorang itu sulit dia dapatkan? Dikarenakan dia lupa kepada kedua orang tuanya. Walaupun dia rajin sumbayang, walaupun dia rajin sedekah, tapi kalau dia melupakan kedua orang tuanya, maka kehidupannya tak akan mungkin berkah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dua hal ini, kesehatan dan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyiapkan bekal kita ketika kita nanti menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersolawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, di antara tujuan kita membuat acara ini adalah bagaimana kita terus senantiasa menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah buktinya cinta kita kepada Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasul, dialah yang mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku nanti dia akan bersamaku di surga. Maka secara tidak langsung ketika kita bersolawat kepada Rasul, kita sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di keseharian kita sudah melakukan banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi terkadang banyak orang menyalah-nyalahkan sunnah Rasul. Contoh adalah datang jamaah tabligh jaulah yang panjang-panjang jenggot itu. Ada kadang-kadang orang enggak suka sama itu. Bagamis enggak suka. Nah, padahal itu semua adalah
yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, sering ku sampaikan dalam ceramahku, ada 3 deking yang paling kuat dunia sampai akhirat. Deking yang paling kuat bukan uang, bukan orang dalam, bukan pula dukun. Kadang ada orang pak berpikir, anggon dadong do hepengmu 150 juta, nakkan na lolos anak mi PNS. Butimon, mana na sirik. Dosa na paling godang adalah syirik. Mati na sopat mertaubat kekal di neraka. Gimana kena na siriki? Aduh kesungunya, anggon dadong kepengmu 350 juta, nakkan na lolos anakmu polisi sobotoho. Nia, oh Tuhanku, padahal nabahatan dohalak on mabaru-baruan lodos P3K limper di bola pitu na keluar hepeng ayah umat nia asih bisa songoni imana kenan kuasa Allah. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Mari kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi deking yang paling kuat yang pertama adalah Allah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, bukan mengajari burung terbang di awan, bukan mengajari tukang sampan mendayung sampan, bukan mengajari pemain bola menyepak bola. Tapi kita di sini hanya saling mengingatkan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di antara orang yang tak merugi di dunia ini, orang yang beriman, orang yang mengerjakan amal kebaikan, menasihati untuk berbuat kebajikan, dan menasihati untuk berbuat sabar. Jadi orang tuaku yang dimuliakan Allah, duduk pun aku di sini Pak, bukan dikarenakan aku pintar, bukan dikarenakan cerdas, bukan dikarenakan terkenal, bukan. Akan tetapi ini sudah amanah dari Allah melalui perantara panitia. Mudah-mudahan panitia kita malam ini Allah sehatkan. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau tidak ada panitia, merbulutnya acara ini. Tidak ada MC, tidak ada kata sambutan, tidak ada mana-mana. Nah, tidak mungkin acara kita langsung tembak mati. Artinya tetap kita melaksanakan adab demi adabnya. Nah, jadi orang tuaku yang dimuliakan Allah, setiap manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya pasti diuji oleh Allah. Orang yang kaya diuji dengan kekayaannya, mau tidak dia bersedekah? Orang yang miskin diuji dengan kemiskinannya, mau tidak beramal ibadah? Seorang pejabat diuji dengan jabatannya, adil enggak, amanah enggak? Orang yang berilmu diuji dengan ilmunya, diamalkannya enggak? Seorang suami diuji dengan anak dan istrinya. Seorang istri diuji dengan suami dan anak-anaknya. Seorang tetangga diuji dengan tetangganya. Karena hidup ini, dunia ini adalah ujian. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi ujian ini? Orang tuaku yang dimuliakan Allah, anggoy tajalaki ketenangan di dunia on, nakkan nadapot, indahkan nadapot. Sedia kaya pehita alik adong masalahna. Anggo memang halak na kayo imo na paling sonang, berarti tidak mungkin bahas masalah niya. Ternyata bukti, mohon maaf, menteri agama mantan menteri agama korupsi dana haji. Oh Tuhanku la ilaha illallah. Betul tak? Madung kayo do daya, madung kayo. Tak ina cukup lalai hartonya korupsi iya. Harta tidak menjamin ketenangan. Dunia ini pun bukan tempat kita tenangin. Dunia ini tempat capek. Tidak dapat ketenangan di dunia ini. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Cuma Nabi acara seulang namar saktu betul dah. Itu sonari. Anggo ketenangan nak dapat biacarana seulang namar saktuna menguluan itu sonari ni jalaki. Biar macarana makana dekat tu Allah Taala insyaallah.
mengadu kepada Allah. Banyak masalah kita, tetap kita mengadu kepada Allah, jangan pernah kita ceritakan kepada orang lain. Imam Syafi'i mengatakan, golongan manusia yang paling hebat adalah manusia yang mampu merondokkan kesusahannya sehingga orang mengira dia orang yang senang. Bukan pakaya-kayohon, angguna pakaya-kayohon ke sono dia. Betul ada masku, betimon. Na pakaya-kayohon doon. Nih maksud nakin Imam Syafi'i ulang diceritakan kesusahan ni ba, terkhususnya secara ekonomi. Nah, ndatolah harana membain masalah na baru, mengadu maita tu Allah Ta'ala. Insya Allah Allah ijabah doa nita. Sian dia doroni balaka, sian padang bolak gunung tua, tu dia peau mangalaka, taiha ngoluan indah merubah. Tu dia peau mangalaka, taiha ngoluan indah merubah. Oh Tuhan tuhodo pangaduan, tolong malehen di audalan, dalan hangoluan na umdenggan, mamalungun badan giot sonang. Oh Tuhan tuhodo pangaduan, tolong malehen di audalan, dalan hangoluan na umdenggan, mamalungun badan giot sonang. Anggo disapai ita sada-sada, isa do ita nasogiot kayo, pasti ita menjawab giot kayo. Perlu deka kayo ani? Perlu. Harana na maramal ibadahon, nakin na sumbayang sajo, indah sumbayang sajo, indah zikir sajo, indah baca Quran sajo, marsidokah na gudangan pahala ni. Bahkan marsidokah ita mampu mempermudah hanita sakaratul maut. Dengan bersidokah memperpanjang usia nita, ima perlu na hartoi. Cuma na kadang-kadang indah sudah halak bahat di sia harton indah gitu sidokah. Ibe ni busenggo hartone ibe ni beteng-beteng nia. Bo, pala mati non nang gena portunir ne mengobanya tu pamakaman. Tetap ambulan. Anggon dadong ambulan, bo digotong. Isi memang gotong na hitam dadong bibi. Isa naman gali kuburan na hitame, isa naman doaan na hitame. Mana kadang-kadang iben ia pungam-pungam niya, merasa ia hartoi bisa menyelamatkan niya. Padahal harta yang paling banyak pertanyaannya nanti di hari kiamat. Dari mana dapatnya? Kemana kau belanjakan? Yang banyakan pertanyaan tentang harta ini. Makanya Rasul katakan orang yang miskin itu lebih utama masuk surga 500 tahun dibandingkan orang yang kaya. Kenapa? Enggak banyak yang mau dihitung. Istilah tong berhitung tong kan. Angguna kaya tong portunir nia 4, pajaro nia 19, Vespa nia 70, tanonia mar 300 hektar. Nah bahatan nega ipertanggungjawabkan nia. Sementara hita baya nangin pala bahat harta kereta pina kereta sajuta dun dua. Pakaian pina isa saja udah bahat pertanyaan. Ima kelebihanna orang tuaku yang dimuliakan Allah, artinya disima keletakan adilnya Allah Ta'ala. Maka Nabi ape hangulun nita sonnarion, tetap kita bersabar, tetap bersyukur tu Allah Ta'ala. Oh Ustaz asin, oh Ustaz iya nangga juga ada sumbayang Ustaz asin murkayo. Ustaz najojo tendo sumbayang Ustaz merzikir sudah horejon Ustaz asin dabur kayu sunari songonon dobu. Allah mengkayakan dia bukan semata-mata dikarenakan cintanya Allah, tapi itu berupa hukuman sama dia. Belum lagi meninggal dia sudah dihukum. Itulah disebut dengan istidraj. Dengan hartanya itu dia lupa akan akhirat. Siapa contohnya? Sa'labah. Dulu Sa'labah ini miskin melarat susah tapi rajin sumbayang di zaman Rasulullah. Palatong Maido tolong itu Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong majulau biama. Paido majulau Allah Ta'ala asokaya aw. Semua mau na maramal ibadahi. Omma ya Rasulullah, mengapoti maaw mulak harana pakaian kumargot tidon ada beruku. So kali mabahasa ta istilah na tongkat.
Amirokon Rasul ya salabana sanggup kono ni sanggup ya Rasul ni ya bu. Istilah tung dua Rasulullah ijabah. Ilain Rasulullah badisia 2 ekor hambeng. Bahasa ni hambeng metong ida. Hambeng ini rawatia. Tai irawatia son indah merawatna normal. Terus berkembang hambeng ni salabahon. Murbahat metong negit pareson salabah. Na biasa tung sobat ya subuh masjid. Biasa na sobat tung ya zuhur biasa sobat asar. Harana patundani hartone hambeng ne na sobat ya tu masjid. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, ini sudah kita rasakan. Kadang-kadang ya Allah, banyak rezeki kita bu, indah sompat ke sumbayang. Kadang-kadang pak banyak gaji kita, dapat kita pendapatan, indah sompat sumbayang. Tapi terkadang orang yang susah tadi, tidak banyak bayar pendapatannya, tapi dapatnya diridhoi Allah, roya sumbayang. Artinya apa? Tetap kita minta kekayaan kepada Allah. Doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami ya Allah dari neraka-Mu yang sangat panas. Tetap kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan pula Allah cukupkan rezeki kita di dunia ini, Allah kayakan kita di dunia ini, tapi kaya kita adalah kaya dermawan, rajin bersedekah, rajin menolong fakir miskin, terutama keluarga terdekat. Ahma benana bersedekah tu halakna lain, kemudian tu keluarga berbeda. Anggo tu keluarga 2 kali lipat idokon Rasul, pahala halakna bersedekah tu keluarga nia. Adong baya anggi dia susah, adong akang dia susah, imai tolong ia gorang pahala. Cuma ada zaman sonari, zaman canggih digital, adong mapondok pesantren sian jawaan mengido tolong tuson ita bantu, te adong pesantren daerah itu naik ta tolong. Ima kadang-kadang sifat nita, sifat na indah pade orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam keadaan apapun tetap kita mengingat Allah, tetap kita berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu hai hambaku, niscaya doamu akan aku kabulkan. Tetap kita berdoa, semana susah pun kita rasa, semana bandal pun anak kita bu, tetap berdoa kepada Allah. Karena tugas kita hanya membimbing, mendoakan, mengarahkan. Lebih daripada itu kita serahkan kepada Allah. Enggak bisa kita paksakan apa kehendak kita, karena yang maha berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang paling kuat adalah solawat. Solawat ini memang nampak sepele, tapi walaupun banyak kita pak berzikir, banyak kita berzikir bu, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beribu-ribu zikir kita la ilaha illallah, tapi terkadang kita lupa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang kita dapatkan kalau kita bersolawat? Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolat kepada aku 100 kali sehari semalam, maka 30 hajat permintaannya Allah kabulkan. Pas kita duduk-dudukkan bu di teras, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkat sholawatku ini ya Allah, sembuhkanlah penyakit lakiku. Ya Allah, berkat sholawatku ini ya Allah, lariskanlah ya Allah jualanku. Ya Allah, berkat sholawat kini ya Allah, lindungi anakku yang sekolah di perantauan. Ya Allah, berkat sholawat kini ya Allah, kepingin aku beli tanah. Ya Allah, berkat sholawat kini ya Allah, kepingin aku membangun rumah. Ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul-betul kita ikhlas bersolawat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang paling kuat adalah doa kedua orang tua. Ini tadi sudah saya sampaikan. Artinya apa? Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, khususnya adik-adikku mungkin atau anak-anak kami yang berhadir, tetaplah memuliakan orang tua, karena orang tua itu adalah jalan potong untuk sukses. Jalan potong paling cepat supaya sukses adalah melalui orang tua. Tidak cukup dengan ilmu. Walaupun kata Rasulullah, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi.
Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau mau ingin bahagia di dunia, pelajari ilmunya, bahagia di akhirat, pelajari ilmunya, bahagia dua-duanya, pelajari ilmunya. Tidak cukup hanya ilmu. Harana bahat do alak mar ilmu, indah dong adabnya sengsara mate. Makanya orang tuaku yang dimuliakan Allah, ajarkan kepada anak kita, oh Zubaidah, oh Darno, oh Julfikar, selagi hidupnya aku daya, berbaktilah kamu sama aku ya, muliakanlah aku ya. Boleh kita begitu Bu, supaya anak kita ini selamat. Dan kita pun sebagai anak menyadari bahwasanya tiba nanti masanya, di saat kita kehilangan ibunda tercinta, ayahanda tercinta, kita akan merasakan tidak ada manusia yang paling sayang kepada kita selain daripada orang tua kita. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, kita ini Pak, kita ini Ibu adalah anak terhadap orang tua kita. Mungkin ada yang masih hidup atau sudah kebanyakan meninggal dunia, tetap kita doakan. Nah yang masih hidup, kita sebagai anak hari ini ada orang tua kita, muliakan, hormati, minta doanya, insya Allah sukses. Amin ya rabbal alamin. Biar kita lanjut don. So lagi modem do betul. Tartar 15 menit naik bisa nih kan? Sebenarnya Bu, anggo cara mau nangge cukup sajam, paling otip mai 2 jam 1. Anggo cocok kulala betul dah. Detok anggo cocok kulala na cara mai. Anggo na cocok kulala 15 menit lewat 40 detik upamate. Ini ya. Artinya apa orang tua yang dimuliakan Allah? Aku terus terang laku Pak, walaupun menurut kita ini kita sikit, tapi rasaku nikmat di sini. Harana nabahat tupe, ndu sibuk, anang gak ada dapat di sini. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah. Ternyata di balik masyarakat kita yang sikit mungkin dominan menurut kita, akan tetapi semangatnya luar biasa dalam siar-siar agama. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan sampai regenerasi kita selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution, tinggal di Kampung Banjar 2 Ujung, Kabupaten Labuan Batu Selatan, usia 29 tahun. Alhamdulillah sudah memiliki 2 orang putri. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati Allah, pertemuan yang mendatangkan kasih sayang dari Rasulullah kepada kita, pertemuan yang memperluas rezeki kita, rezeki halalan thayyibah, bisa kita berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang mulia ini kita kembali memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini bukanlah yang jarang kita dengar, tapi ini setiap tahun insya Allah tetap kita laksanakan. Kenapa? Karena bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita kembali kepingin mendengarkan bagaimana sebenarnya kisah Rasul, apa hikmahnya yang bisa kita ambil, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kisah Isra wal Mi'raj banyak kitab yang menceritakannya. Dalam kitab Al-Barjanji pun ada, dalam kitab Ad-Dardir pun ada, bahwasanya penyebab daripada Isra wal Mi'raj itu dikarenakan berawal dari kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul sedihkan? Yang Rasul sedihkan adalah yaitu kehilangan keluarga yang ia cinta. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib. Yang kedua adalah istrinya Khadijah. Siapa yang meninggal? Ustadz Abu Thalib. Berapa lama jarak antara Abu Thalib kepada Khadijah? Para ulama khilafiyah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 3 hari setelah wafatnya Abu Thalib, wafat Khadijah. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya setelah 3 bulan wafatnya Abu Thalib, maka wafatlah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, dalam memahami ilmu agama ini tidak bisa kita seperti matematika 1 tambah 1 2, tidak bisa begitu.
Kenapa? Karena Islam ini sangat luas. Artinya apa? Perbedaan pendapat itu jangan sampai membuat kita berpecah belah. Mohon maaf, dalam kehidupan kita bermasyarakat pun seperti itu. Beda pendapat itu wajar. Yang enggak wajar adalah berpecah belah dikarenakan pendapat dia tidak kita benarkan. Ini yang tak boleh, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kita itu harus betul-betul menerima saran seseorang. Kita pun memberi saran. Tapi tidak boleh kemauan kita saja yang diokekan orang. Kemauan awak tidak dilonggarkan. Artinya apa? Islam itu pun begitu. Wawasan Islam itu pun begitu. Banyak pendapat. Nah, artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Tetap kita menghargai pendapat itu. Saudara kita Muhammadiyah nggak pakai kunut. Oh sah. Sekolah heboh kita. Wih nggak sah, nggak pakai kunut. Kenapa nggak sah? Tetap sah. Nah, tetap ada dalil, tetap ada nas, tetap ada qaul ulama, tetap ada hadis Rasul yang membolehkan seperti itu. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Saking sodinya Rasulullah wafat Abu Thalib. Abu Thalib ini sang paman pembela Rasulullah. Kalau kita tengok di zaman sekarang, jangankan paman, jangankan udah, jangankan tulang, kadang-kadang ayah sendiri membunuh anaknya, kadang-kadang amak sendiri memikok anaknya. Artinya apa? Persatuan kita umat Islam ini sekarang sudah merosot. Abu Thalib bahkan wafatnya pun dia tidak menerima hidayah yang berupa Islam, tapi dia tetap bela ini keluarganya, keponakannya tongkat, tetap dibela oleh Rasulullah. Oleh karena itu orang tuaku yang dimuliakan Allah, apa kaji yang bisa kita ambil? Ayo kita yang keluarga ini, kita orang tua, kita istri, kita suami, kita anak, kita tetangga, saling tolong menolonglah kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Dipinjam halak motor kita, lehen. Ada yang songoni kadang, oh udah, ku pinjam majola motor ni udah ada marubat tu rumah sakit. Oh dah bisa ini. Nah habis dah minyak ni dah bocor dah bandek. La ilaha illallah. Tak boleh kita begitu ya bu. Oh bu, ada acara pesta. Dipinjam ibu sana lah baskom ibu kasih. Mau dipocahkannya pun biarkan begitu. Dialah pula itu. Ini kadang-kadang bayar pagar golasnya pocah 2. Enggak cakapan 30 tahun. La ilaha illallah. Pagar golas. Ya Allah ya Tuhan, ku berapa lagi golas 1.500 nya saat itu. Golas tadi. Enggak boleh kita begitu itu. Nah, kenapa? Kita ini akan kembali kepada keluarga kita. Mati kita pak, bukan orang yang Surabaya sana menolong kita, keluarga kita yang menolong kita, tetangga kita yang mendoakan kita, yang menolong kita. Tidak ada orang lain. Makanya sebesar apapun kesalahan keluarga kita, maafkan. Sebesar apapun kesalahan orang lain, maafkan. Karena itu adalah ajaran dalam agama kita. Tidak perlu kita pondam-pondam, kita dendam. Sampai mati penapa li mau opkon. Oh Tuhanku, ada musim na songoni kan? Aduh, nah pala raut tu bagasnya sampai mati. Sobot hojo lo. Ya Allah ya Tuhanku. Tidak boleh kita begitu itu. Allah sebanyak apapun dosa kita, banyak menimbun-nimbun dosa kita, tapi ketika kita bertaubat kepada Allah, Allah menerima taubat kita. Bukan berarti karena aku bilang begini bermaksiat saja, bukan. Artinya apa? Sadar kita, jangan putus asa. Sebanyak apapun dosa kita, tetap meminta taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, dalam keluarga ini yang penting, saling maaf memaafkan. Kadang-kadang ada begitu, seorang anak tidak dicakapkannya orang tuanya gara-gara harta warisan tidak kebagian dia. Ada begitu. Seorang istri tidak dicakapkannya suaminya berhari-hari, ada begitu. Makanya aku bilang pak, anggo najolo, zaman najolo, nabiaran do halak marsirang. Anggo zaman sonari, indah mabiar halak marsirang. Om manakkenan. Zaman sonari ulang donon alak lain indah ada jotonu ari. Oh menigor membecut maya. Padahal bayak naloja dotong bayak alak lain ni harana na hari joy. Menigor mulak maya. Ini mungkin dongan na hari joy saja. So do kon bang top si mamuray. Giot mu karejo
karejo maturusau giotmu mangomo maturusau kepe autulopo ummangubati lo jani gogo ala le tuatku disapai omaknya matong si bulak komang babere ni amak indah harejo ala le tuatku marsirang mangadu matu pengadilan padahal nagodang budak dosa ni marsirang orang tuaku yang dimuliakan Allah ada syaratna ada terkadang sirang itu harus wajib marsirang apabila memang KDRT hona bubab saja matong baya kakak ima jauh rokon hona tapar hona rege saja mada dibagas buat dia tahan itu ni jadi anggo masalah ekonomi ditong na biasa deh hari on mangan acogot dah mangan puasa iba biasa deh ima zaman sonari perbedaannya orang tuaku yang dimuliakan Allah artinya apa ayo rasa kekeluargaan kita di kampung kita nih di dusun apa namanya tadi Payamombang awon do petusonal 5 tahun mau nama bacaon on baru tusonal alhamdulillah dan Allah kesempatan tetap kita kompak keluarga tetap kita muliakan yang susah-susah kita bantu jangan nanti kita berpikir roh mahu harana mengutang dah baru roh tidak boleh begitu tidak boleh kita buruk sangka kadang-kadang pemilik kita yang susah bukan tidak mau dia datang kadang-kadang takut dia bayar dibilang mau mengutang lah padahal kepingnya datang ke rumah abangnya tapi kadang-kadang takut dia dibilang mau mengutang ini enggak boleh maka kita bukakan pintu selebar-lebarnya kita bukakan hati selebar-lebarnya menyambut keluarga kita yang datang mau dia orang miskin mau dia orang susah siapapun dia tetap muliakan ya bu jangan bedakan tamu-tamu ibu antara yang kaya dengan yang susah ini kadang-kadang karena datang orang kaya masak gulai loma ayam pala begitu datang yang miskin Indomie rebus ya Allah ya Tuhanku alasannya ada mana kacang betimon la ilaha illallah palan rokom ni nak kayo disambulkan manuk disambulkan hambing disambulkan ontang go bisa la ilaha illallah ndak tole tasongoni tetap adil kepada yang miskin kepada yang susah kepada yang kaya tetap kita muliakan inilah tadi luar biasanya Abu Thalib makanya oi na haus modoa non betera ma 3 jam itu siap mentokin naik autung prinsipku ceramah sakali ya ceramah cocok indah cocok pokoknya mari ceramah buat pitong na paduan lihat berat songonan modelnya kesulit tuh dia pelagi awal membenbai songonan so pokoknya ceramah buat pinamangantuk alak uda alak nanguda na betul-betul pokoknya ceramah buat tidur dah tong kan ada ceramah buat pisang ngabia buat pinagi modom ustad lalahon berisi mau pamodom berisi pamodom na pelagi alik berpahalo deh Allah orang tua yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah wafat istri tercinta Khadijah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kalau labu Khadijah ini tadi bukan wanita yang soleha, tidak pala solih Rasul itu. Karena memang spesial ladah Khadijah ini. Khadijah ini berjuang harta, jiwa, nyawa untuk dakwah Rasul. Kita pun begitulah bu. Berjuanglah kita untuk suami kita karena suami kita adalah imam kita dengan mereka lah kita mudah masuk ke dalam surga kalau kita menjadi istri yang soleha amin ya rabbal alamin jadi saking solehnya Rasul maka Allah memperjalankannya Isra wal Mi'raj minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina ke langit pertama sampai ke 7 sampai ke tempat yang tertinggi Sidratul Muntaha kemudian Allah memberikan hadiah kepada Rasulullah hadiah dikarenakan kesedihannya obat daripada kesedihannya itulah solat orang tuaku yang dimuliakan Allah maka hikmah Isra wal Mi'raj ini adalah mari kita tingkatkan amal ibadah solat kita ini yang paling terpenting. Kalau ingin hati kita tenang, solat. Ingin masalah kita selesai, solat. Ini kadang-kadang nasongoni, giot mago arsak niya karaoke, merlagu-lagu.
Giot mago arsak niat narkoba, minum tuak dan lain sebagainya. Padahal itu adalah tipu daya syaitan. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita. Buah manggis, buah rambutan, si mait tangis, harani perbuatan, layang-layang digicat ni awan, si mait menyosal harani indah sumbayang. Ya Allah, pas hidup di dunia naik terige ya masuk jiton, pada dong mati baru menyoban tu masuk jiton, indah dong gunana disumbayak kot saja di bagas. Aduh, tidak ada gunanya jenazah yang selama hidup enggak pernah sumbayang ke masjid, tiba-tiba meninggal mau disumbayangkan ke masjid, indah dong gunana. Siapa yang membolehkan sholat jenazah di masjid? Imam Syafi'i. Adapun imam yang lain adalah makruh. Artinya apa, Pak? Bukan berarti kularang sholat jenazah di sini, karena tidak ada larangan. Akan tetapi tidak ada gunanya, apalagi dia nggak pernah sumbayang. Karena fungsi masjid ini untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ayo Pak, kita makmurkan masjid ini Pak. Makmurnya masjid bukan dikarenakan bangunannya yang megah, AC yang dingin, pagar yang keliling, lampu yang torang, bukan. Makmurnya masjid itu dikarenakan banyaknya jamaah sholat di dalamnya. Akhirul zaman, kalau kita lihat 50 meter masjid, 50 meter masjid, 50 meter masjid, mogah masjid, anggona jolo masjid, papan lapuk bocor, golap, taibahatnya sumbayang. Jamaah sonari masjid jogi, tai jamaah na 4, 6, 7 paling bahat. Ini jadi persatuan umat Islam itu harus berawal daripada sholat berjamaah. Ayo Pak, ini acara kita ini tidak ada wajib ini Isra Mi'raj ini, tapi sholat itu adalah kewajiban. Tandanya kita berhasil acara malam ini. Besok subuh kita Pak yang merasa laki-laki di sini yang sudah balik, ayo Pak kita usahakan ke masjid subuh. Besok Pak kita buktikan ya Allah, alhamdulillah ya Allah, bertambah keimananku setelah Isra wal Mi'raj tadi malam. Coba kita buktikan Pak. Sanggup enggak kita bangun subuh? Usahakan Pak. Kita pun begitu Bu. Ustaz, boleh deh kami sholat ke masjid? Boleh Bu, tak ada larangan Bu. Silahkan sholat ke masjid Bu. Apalagi dia pula yang beramai-ramai, apalagi dekat rumah ke masjid, ada masalah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena inilah sekarang yang merosot dari umat Islam ini. Jadi yang ditakutkan oleh orang-orang kafir Quraisy, yang ditakutkan oleh orang-orang barat adalah bukan cerdasnya umat Islam, akan tetapi yang mereka takutkan adalah merosotnya keimanan mereka. Tidak ada lagi yang sholat berjamaah di masjid. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ayo sama-sama kita betul-betul kita niatkan, kita usahakan sholat 5 waktu, jangan sampai tinggal. Ini kadang-kadang bayar subuh kasiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Oi, termasuk kita orang yang celaka karena mengedepankan dunia, padahal dunia ini sementara, akhirat kekal selamanya. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih baik, dan akhirat itu lebih kekal. Mudah-mudahan betul-betul bisa ini kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, Ustaz, apa sebenarnya yang membuat kita malas sholat? Yang membuat kita malas sholat, dalam kitab Tanbihul Khafilin karangan Syekh Abu Lais As-Samarqandi dikatakan bahwasanya penyebab kita malas sholat dikarenakan lemahnya iman. Lemah iman kemudian godaan daripada syaitan. Syaitan akan berusaha menggoda kita ketika datang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
setan akan datang. Kerjakanlah kerjamu. Sikit lagi ini, bentar lagi baru kau sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah siap kerja tadi, inilah kerjakan sekalian, bentar lagi nih. Siap leni. Asyhadu an la ilaha illallah. Masalah kau udah jam 12. Itulah tadi tipu daya setan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah datang kawanmu, komburlah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pergilah kau ke kota dan lain sebagainya. Begitulah cara setan. Makanya musuh terbesar kita adalah setan. Wala tattabi'u khutuwatis setan. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Macam mana caranya supaya kita tidak terpengaruh oleh iblis? Kuatkan iman kita. Perbanyak berzikir, Bu. Perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak bersolawat. Perbanyak silaturahim. Kemudian yang ketiga, penyebab orang malas solat adalah karena solat ditunda-tunda. Hayya 'alas shalah. Allah nantilah. Yang lamaan lagi waktu asar. Hayya 'alas shalah. Nantilah. Padahal ketika dia tunda, cara menundanya itulah menyebabkan tak akan solat dia. Makanya sebaik-baik solat adalah solat di awal waktu. Kalau bisa kita menunggu waktu datang, bukan waktu yang menunggu kita datang. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang tuaku yang dimuliakan Allah, kemudian apa yang mau kita perbaiki dari solat kita? Yang pertama tentunya adalah niat. Niat harus diperbaiki. Bentar lagi kita bulan suci Ramadan. Jangan kita salah niat, merame-ramekan tarawih, merame-ramekan tadarus. Nah, ini kita salah niat. Pasanglah niat ketika beramal ibadah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul ikhlas karena Allah ta'ala. Pasti Allah akan permudah. Yang kedua, kita perbaiki bacaan solat kita. Jangan lebih enak kita menyanyi daripada mengaji. Jangan lebih pasih kita menyanyi daripada mengaji. Ada kadang-kadang begitu. Ndak gitu mesti ajar. Contohnya tadarus, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Gilirannya metong mengaji, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Oh, kena menyala doon. Menyala doon kan? Allahus samad. Oh, Tuhanku. Ndak gitu di pareso kajinia. On mana salah artinya namar siajaron indah dong batasnya minal mahdi ilal lahdi, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kita terus belajar perbaiki bacaan solat kita. Indah harus panjang, Bu. Oh, Bu, indah harus panjang ayatnya, yang penting pas. Apalagi itu rukun solat. La solatan liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mohon maaf Pak, walaupun yang kusampaikan ini adalah pendidikan dasar, akan tetapi terkadang kita lupa dan kita belum memahami. Ternyata rukun solat itu ada namanya rukun qauli. Rukun yang harus kita ucapkan, harus kita keluarkan hurufnya. Seandainya tak kita keluarkan, tidak sah menurut Imam Syafi'i. Contohnya apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tidak diucapkannya Allahu Akbar ini, begini aja dia. Tidak sah solatnya. Al-Fatihah, Bismillah sampai waladhdallin, itu harus diucapkannya. Adapun aminnya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Harus dibaca itu. Makanya kadang kan Pak, solat kita ada kita dongan orang. Itu keluar itu. Kalau diam saja dia, walaupun berimam tetap harus dikeluarkan itu. Imam Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, kita pun Bismillah. Boleh begitu? Boleh. Boleh disiapkan dulu, boleh. Cuma kadang-kadang kalau kita tunggu imam ni siap, imam ni kadang-kadang mohon maaf, ada yang cepat, ada yang lambatan. Ada pula begitu. Kalau dapat yang cepat itu, tidak sempat baca Al-Fatihah.
Allahu Akbar. Apalagi imam tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dolin min akbar. Tadi rukun ini betul. Ini secara rukun ini cacat. Tidak pas. Cuma kadang-kadang kalau datang pun yang lambat itu, Bu, itulah yang bikin orang malas. Allah. Oh, no, madunganon. Oh ya, hindi kan malayon dah. Allah Akbar. Halak mamalian. 3 rakaat itu sun tarawih. Sabo dah saja dah. Halak mamalian. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuanku. Engkau yakin mula kau? Mula kau dah nak aku. Mula kau. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh Tuhan, ini dah lalu ini. Makanya macam mana caranya supaya antara imam sama makmum nyambung? Kadang-kadang ada begitu. Sudah luan instruksi. Sami Allahu liman hamidah. Dia belum berdiri, tapi sudah dia ucapkan sementara makmum sudah mendahului. Ini yang menyalah. Maka macam mana jadinya? Luan dulu gorakan kita. Contohnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, baru sampai kita baru. Sami Allahu liman hamidah, sujud. Biar supaya mengikut, makmum tadi mengikut. Nah, kalau lama kita buat instruksinya, jamaah luan dia mendahului kita, maka itu tidak sah salatnya. Nah, orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita usahakan walaupun kita enggak pandai mengaji, walaupun enggak pasti mengaji, setidaknya Al-Fatihah harus pasti. Ada kadang orang baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Oh Tuhan, dia masih midon di beneteda. Allah. Nah, tetap belajar. Kepada siapa kita belajar? Kalau malu kita sama orang, anak kita yang kita sekolahkan. Oyati, biar domang bacaan non. Alemai, baca bondo. Aduh, unggowi dondo alamah. Padahal kan alif lam mim doma ini ya, alif lam mim. Iba na boto iba, alamani ba. Membaca Yasin kena boto ya, Yasan ya. Lah tuatku biar dongonon. Tetap belajar kita. Usahakan, karena khusyuknya solat, cara kita adalah dengan mengkhusyukkan bacaan kita. Khusyuk solat itu bukan berarti enggak saudara kita dunia ini, enggak mungkin itu. Namanya kita manusia. Pasti saudara kita suara, pasti kita nampak sandalnya lewat di situ cicak, enggak mungkin enggak nampak kita. Sementara picing mata dalam solat itu makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dipicingkannya matanya, makruh. Menangis macam mana Ustaz? Boleh kau menangis dalam solat? Boleh. Kalau yang ditangisnya itu adalah dosa, takutnya kepada Allah, apalagi dia membaca ayat-ayat tentang ajab. Tapi kalau yang menangis karena mengagainya pula, ini yang makruh. Dipatangis-tangis itu kadang-kadang. Bawa apa? Berongon. Nah, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah SWT, tetap kita belajar membaca Al-Quran. Kita perbaiki surat kita. Ya, jadi yang sebaik-baik solat itu di awal waktu, kemudian sebaik-baik solat adalah ada tumak ninahnya. Makanya kalau kita solat di rumah, ya Bu, jangan cepat-cepat kali. Harus betul-betul tenang aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tidak usah pada cepat-cepat kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada gunanya itu. Walaupun ada berbagai pesantren yang membuat itu, tapi secara rukun, secara fikih itu cacat. Kenapa? Udah jelas Al-Fatihahnya itu merbulut. Udah pasti tumak ninahnya tak dapat. Tidak dibacanya Subhana Rabbiyal Azim, tidak masalah. Yang penting gerakannya tumak ninah. Tidak dibacanya Subhana Rabbiyal A'la, tidak masalah. Karena itu sunnah. Tapi sujudnya itu harus betul-betul tumak ninah. Nah, orang tua yang dimuliakan Allah, kita perbaiki bacaan di dalam sholat kita. Kemudian yang ketiga adalah kita perbaiki adab-adab di dalam sholat. Bagaimana adab-adab dalam sholat? Di antaranya adalah pakaian-pakaian kita. Jangan samakan pakaian kerja dengan pakaian sholat. Oh Bu, sering ku sampaikan Bu, ya Bu, pergi buka pajak, belikan baju bapak yang bagus, baju koko, peci, sarung, solok. Jumat semua siapkan. Oh Bang, ini solokmu,
ini bajumu, ini apamu, lobemu, ini sarungmu bang, ini semuanya. Kalau mau minum racun kau bang, ini racun. Tapi aku tidur dah. Orang tua yang dimuliakan Allah. Kita pun begitu karena solat itu adalah bagaimana seorang hamba itu menghadap kepada Rabb-Nya. Maka jangan kita solat asal-asalan, jangan baju kita asal-asalan. Tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang penting itu adalah bersih, suci dan yang terbaik, baju yang terbaik. Begitu juga telekung kita bu, pakailah telekung yang polos. Jangan bikin telekung ibu gambar pisang, gambar bunga mawar, gambar bunga kaladi. Tidak usah, tidak akan khusyuk kita itu. Allahu Akbar, kaladi, Allah Akbar. Nah, pakai yang polos-polos. Kenapa? Karena itu membantu kekhusyuan kita di dalam sholat kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin 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 ya rabbal alamin. Orang tua yang dimuliakan Allah, kaji kita terakhir yaitu kita semua akan kembali kepada Allah. Tiba nanti saatnya kita akan menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kita akan merasakan mati. Cepat atau lambat kita akan mati. Tua atau muda pasti mati. Sehat atau sakit kita akan meninggal dunia. Kaya atau miskin pasti mati. Pejabat atau rakyat biasa pasti kita mati. Yang paling terpenting adalah bukan kita cari-cari kapan kita mati, di mana kita mati. Karena itu adalah rahasia Allah. Tapi yang paling terpenting adalah persiapan kita. Apa yang mau kita siapkan, apa yang mau kita bawa. Salah satunya adalah ada jaminan kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mampu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhulal jannah. Maka ini bu pak, terus kita baca ini. Mau tidur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dagora mati kita dalam tidur tadi, insyaallah husnul khotimah. Insyaallah kita mati dalam kebaikan. Kemudian mempersiapkan bekal kematian ini dengan memperbanyak amal ibadah, salat, sedekah, membaca Al-Qur'an. Karena itu semuanya bisa mempermudah kita nanti ketika kita menghadapi sakaratul maut. Jangan kita merasa kita ini lama lagi hidup. Alah 40 tahun lagi aku, yang lamaan lagi mati aku. Tidak ada kita yang tahu. Bisa jadi setelah pulang dari sini ada di antara kita yang meninggal. Kita nggak tahu, kita nggak tahu pak. Betul pak kan? Tapi yakinlah kalau kita pulang pengajian meninggal dunia itu husnul khotimah. Daripada pulang menonton keyboard mati, lebih baiklah pulang pengajian meninggal. Iya kan bu? Maunya ibu meninggal pas wirid. Oh bu, maunya ibu meninggal pas wirid Yasin. Tidak mau ibu bilang. Lebih baiklah bu meninggal kita wirid Yasin daripada meninggal pas mencakapi. Kita pun begitu pak. Lebih baik meninggal solat daripada meninggal mencatur. Nah, manalah mohon bapak meninggal mencatur apa meninggal pas solat? Tong mau bapak meninggal pas solat? Nanti subuh mau bapak? Bu, lawan bu. Mau ibu meninggal pas solat? Nanti subuh mau ibu? Husnul khotimah, mau ibu bu? Mau bu? Nah, artinya kan kita belum siap. Kenapa kita belum siap meninggal? Dikarenakan kita tahu ya Allah bekalku belum cukup. Tapi siap tak siap ketika sudah datang ajal pasti kita jumpai itu pak. Yakinlah bapak. Kapan jangan tanya kapan, di mana jangan. Yang penting kita persiapkan. Maka tetap kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tetap mencatat amal kebaikan kita, tetap mencatat amal keburukan kita. Maka jangan sanksi ketika kita beramal. Kita bersedekah jangan pala harus tengok orang. Kenapa? Adanya malaikat pencatat. Usah pernah takut kita. Nah, hati-hati ketika kita berbuat maksiat, walaupun kita sendiri tetap ada pencatatnya, tetap ada yang mengawasinya, tetap ada yang mendengarnya, tetap ada yang melihatnya. Mudah-mudahan kita Allah wafatkan dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rasa-rasa aku pak begini ada cara agama kita pak, karena memang sudah sangat larut malam, karena besok mungkin masih banyak kegiatan kita. Insyaallah kita lanjutkan lagi di waktu-waktu berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh jamaah orang tua yang dimuliakan Allah. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.